Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Luna Iswanti dari kelas 4D Luring 2 dengan NIM 200631100138. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil uji coba mengenai penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan decision tree. Yang mana di sini data yang digunakan yaitu data mengenai para pendaftar komedian dari beberapa negara. Yang mana datanya di sini terdapat 13 baris dan juga ada 6 kolom. Yang mana kolomnya di sini yaitu ada kolom number, age, experience, rank nationality dan juga go. Tetapi di sini yang atribut yang sesungguhnya yaitu hanya ada age, experience, rank dan nationality. Di sini kolom go di sini merupakan label atau target yang akan diuji, kemudian yang akan diprediksi. Kemudian untuk number di sini merupakan angka biasa yang digunakan sebagai penomoran. Langsung saja, di sini dalam proses data miningnya menggunakan pendekatan CRISP-DM, yang mana dalam CRISP-DM ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada business understanding, kemudian ada data understanding, kemudian ada data preparation dan juga ada modeling. Untuk tahap yang pertama di sini adalah data business understanding, yang mana business understanding ini karena datanya tadi adalah data para pendaftar komedian. Di sini permasalahannya yaitu dari beberapa pendaftar tersebut dalam kompetensi acara komedian dari beberapa negara. Di sini apakah mereka itu keterima sebagai komedian atau tidak, sehingga yang jadi target atau labelnya yaitu yes atau or no, atau keterima atau tidak, seperti itu. Itu adalah tahap understandingnya, dimana di sini juga menggunakan algoritmanya itu decision tree. Di sini saya menggunakan softwarenya yaitu Google Collaboratory. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu adalah data understanding, yang mana dalam data understanding ini merupakan menentukan kebutuhan data, kemudian pengumpulan data dan juga eksplorasi data. Yang kita lakukan pertama dalam data understanding yaitu yang pertama membaca datanya terlebih dahulu. Nah, di sini dalam membaca data, yang pertama kita lakukan import pandas atau mengimport library pandas terlebih dahulu, dan juga mengimport library matplotlib atau library untuk visualisasi datanya nanti. Kemudian karena di sini saya menggunakan Google Collaboratory, jadi saya di sini mengimport datanya itu dari Google Drive, yang mana datanya itu sudah saya upload dan sudah saya simpan di Google Drive. Sehingga jika kita panggil di sini, yang pertama saya uji coba untuk memanggil datanya itu 5 data pertama yang saya panggil, ya, dimana dari 0 sampai angka 4 ya. Ini ada 5 data pertama yang muncul. Kemudian di sini saya memanggil datanya ini. Di sini saya memanggil datanya dari Google Collaboratory, yang mana datanya ini bernama show.cfc. Di sini datanya terdapat 13 baris ya. Ini 13 baris dimulai dari angka 0 sampai 12. Kemudian ada 6 kolom. Yang pertama ada kolom number di sini, kemudian ada kolom age, experience, rank, nationality dan juga go. Nah, dimana kolom number ini sebagai penomoran biasa. Kemudian di sini experience, rank dan juga nationality ini sebagai atributnya, dan kolom go di sini merupakan label atau targetnya. Oke, di sini
setelah kita memanggil datanya, mengetahui datanya ada berapa baris dan juga berapa kolom serta atributnya ada apa saja. Di sini kita ingin mengetahui tipe data dari setiap atribut. Nah, di sini untuk atribut age ini adalah tipe datanya integer. Kemudian ada experience ini juga integer, rank juga integer. Nah, di sini untuk kolom nationality dan juga go di sini tipe datanya masih string ya. Nah, karena di sini itu dalam proses codingan di sini dan di session 3 ini data string itu tidak bisa dibaca, sehingga kita harus mengubah data string, data dari nationality dan juga go ini menjadi data numerik yang agar nantinya bisa dibaca oleh program. Nah, di sini untuk mengubah datanya di sini bukan sintaksnya ya. Di sini untuk negara Ukraina, saya ingin menggantinya itu dengan angka atau dengan numerik 0. Kemudian untuk negara USA di sini saya mengganti dengan nilai 1 atau angka 1. Nah, untuk negara N di sini saya mengganti dengan angka 2. Nah, ini untuk atribut nationality, karena dalam atribut nationality ini ada negara Ukraina, USA dan juga negara N. Nah, kemudian untuk di sini di kolom go untuk target atau labelnya di sini kan ada dua target atau dua label, yaitu yes dan no. Dimana yes di sini saya ganti menjadi angka 1, sedangkan no di sini saya ganti menjadi angka 0. Sehingga jika kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Yang mana tadi data nationality dan juga data go ini adalah berupa data string, sekarang sudah berubah menjadi data numerik. Yang mana tadi 0 adalah negara Ukraina seperti ini, kemudian USA adalah angka 1 ini adalah negara USA dan juga angka 2 ini adalah negara N. Nah, untuk yang di kolom go atau di kolom label, yang mana 0 ini adalah label no dan sedangkan angka 1 di sini adalah label yes. Kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan format data atau mengganti data dari string ke numerik, selanjutnya melakukan visualisasi data. Dalam visualisasi data, visualisasi negara mana yang punya komedian berpengalaman, mempunyai pengalaman terbanyak. Di sini kita bisa menggunakan bar chart ya, agar lebih terlihat grafik dari para komediannya. Nah, di sini untuk menggrupkan atau mengelompokkan negaranya, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Untuk para negara, nah di sini kita mengelompokkan berdasarkan jumlah pengalaman dari negara-negara tersebut. Di sini untuk negaranya kan ada negara Ukraina, USA dan juga negara N, di mana jumlah dari pengalamannya itu rentan antara 50, 40 dan juga 25. Di sini PLT title ini sebagai judulnya dari gambar bar chart-nya. Kemudian X label ini adalah nama sebuah negaranya atau negara yang ada komediannya tersebut. Kemudian Y label ini adalah sebagai jumlah dari pengalamannya. Sehingga jika kita lakukan seperti ini, PLT bar kita munculkan, maka hasilnya seperti ini. Dimana di sini untuk nationality atau negaranya, yang mana 0 ini adalah negara Ukraina. Di sini X-nya adalah 178, experience-nya adalah pengalamannya ada 50, kemudian rank-nya ada 39 dan go di sini 3. Di sini 1 ini adalah negara USA tadi.
dan rentangnya pengalamannya itu adalah 40 dan juga ada negara N di sini angka 2, pengalamannya ada 25. Nah, sehingga jika dijadikan gambar seperti bar chart akan diketahui seperti ini. Untuk negara Ukraina ini ada 50 pengalamannya, kemudian ada negara USA itu 40, kemudian ada negara N itu 25. Nah, setelah kita melakukan yang namanya visualisasi data, kita masuk pada tahap data preparation, di mana pada data preparation ini ada yang namanya pemilihan data, kemudian proses sampling, dan juga ada seleksi fitur. Nah, di sini untuk pemilihan datanya, karena di sini datanya itu sedikit sehingga semua data itu digunakan, tidak ada data yang tidak digunakan. Kemudian untuk proses samplingnya di sini karena jumlah datanya itu sedikit, maka juga tidak dilakukan proses sampling. Nah, kemudian untuk seleksi fitur di sini karena fitur atau atributnya itu juga sedikit sehingga atributnya itu juga digunakan semua, maka tidak ada seleksi fitur. Namun di dalam sini bisa kita lihat atau fitur atau atribut apa saja yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi output ini atau dalam mempengaruhi output dari prediksi komedian ini. Nah, dimana di sini bisa menggunakan untuk seleksi fitur untuk mengetahui atribut mana saja yang mempunyai pengaruh yang paling kuat. Di sini bisa menggunakan seleksi fitur Chi-square. Di sini kita mengimport library-nya terlebih dahulu. Di sini import Chi-square Chi2. Kemudian kita panggil terlebih dahulu untuk datanya, dan di sini untuk X di sini adalah data yang akan diuji, dan Y di sini adalah data labelnya. Ini adalah kolom, baris, Y ini adalah baris, X ini adalah kolom, dimana dia akan menampilkan 3 kolom, ya, kolom di sini 1, 2, 3. Kemudian Y ini adalah baris, yang mana ada baris ini 1, 2, 3, 4. Dimana di sini yang paling mempengaruhi atributnya yaitu ada rank, kemudian ada age, dan juga ada experience. Di sini di sini adalah penomorannya. Di sini nanti akan diketahui, ya, bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi yaitu ada rank, age, dan experience, dimana dengan jumlah skornya sekian. Kemudian setelah melakukan data preparation, selanjutnya kita masuk pada tahap modeling, dimana dalam klasifikasi itu data itu dibagi menjadi 2, yaitu ada data training dan juga data testing, yang mana data training ini adalah data yang diujikan sebelumnya, kemudian data testing adalah data yang diteskan untuk menghasilkan nilai yang akhir, ya, seperti itu. Nah, sehingga dalam klasifikasi ini kita harus mengetahui atribut-atribut mana yang akan menjadi data testing, atribut-atribut yang menjadi data ujiannya, kemudian dan juga ada atribut yang
menjadi label atau targetnya. Nah, di sini future ini adalah sebagai variabelnya ya. Di sini variabel feature ini terdapat fitur age, experience, rank, dan nationality, yang mana di sini adalah atribut atau fitur yang digunakan atau yang akan diuji. Kemudian di sini untuk label Go, untuk atribut atau kolom Go di sini adalah merupakan label yang akan digunakan atau yang akan diprediksi. Sehingga Y di sini adalah untuk data yang akan diuji, yang Y di sini adalah data targetnya. Nah, di sini jika kita jalankan atau jika kita run, maka hasilnya itu akan seperti ini. Yang mana untuk data X di sini ini adalah akan menampilkan nomornya saja, number, X, experience, rank, dan nationality. Sedangkan kolom Go itu tidak akan ditampilkan di X. Nah, karena Go itu merupakan label, sehingga nanti akan munculnya sendiri di sini. Karena tadi kita memunculkannya sendiri, print Y, atau kita memunculkan labelnya. Nah, di sini sehingga kita dapat diketahui bahwa label atau targetnya itu seperti ini ya. Kemudian kurang lebih untuk data labelnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke algoritma, masuk ke modeling algoritmanya, dimana di sini kita menggunakan decision tree. Di sini kita menggunakan sintaks seperti ini ya untuk melakukan menjadikan sebuah PNG atau gambar, yang mana di sini kan menggunakan algoritma decision tree, yang mana X di sini adalah sebagai data yang akan diuji, Y di sini sebagai labelnya, dimana nanti akan mengetahui komedian yang mana yang nantinya akan diterima atau tidaknya. Di sini karena kita sudah melakukan sintaks seperti ini, maka hasilnya dari modeling algoritmanya yaitu seperti ini, yang mana di sini ada level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat, dan juga ada level kelima. Nah, untuk level yang pertama di sini adalah ada rank, gini, sampel, dan juga value. Nah, untuk rank di sini adalah bernilai kurang dari sama dengan 6,5, yang artinya itu dari setiap komedian dengan angka rank 6,5 atau lebih rendah itu akan mengikuti panah ke kiri atau panah ke kanan. Yang akan lebih rendah atau yang nilainya itu kurang dari sama dengan 6,5 atau lebih rendah, maka akan mengikuti panah ke kiri atau yang bernilai true, sedangkan sisanya itu akan mengarah pada panah ke kanan atau yang bernilai false. Ya. Kemudian untuk gininya di sini bernilai 0,497, yang mana di sini mengacu pada kualitas pemisah dan selalu berupa angka antara 0,0 dan 0,5. Yang nantinya ini 0,0 ini berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama, sedangkan 0,5 ini bahwa pemisahannya itu dilakukan tepat di tengah. Untuk sampelnya di sini ada 13, karena tadi jumlah data pendaftaran komediannya itu ada 13. Di sini berarti ada 13 pelawak yang tersisa di sini, karena ini adalah tahap pertama ya, level pertama, jadi pelawaknya itu masih ada 13. Kemudian untuk value-nya di sini terdapat angka 6 dan angka 7, yang mana di sini dari 13 komedian ini 6 itu akan mendapatkan label no, dan juga angka 7 di sini akan mendapatkan label go. Selanjutnya untuk level yang kedua ini adalah di kotak true and false di sini di bawah dari level yang pertama.
di sini dimana gininya ini sama dengan 0,0 yang artinya semua sampel ini mendapatkan hasil yang sama. Kemudian untuk sampelnya di sini adalah sama dengan 5, dimana masih ada 5 pelawak di cabang ini ya. Terdapat 5 pelawak di sini yang mendapatkan rank 6,5 atau lebih rendah. Kemudian untuk value-nya di sini ada angka 5,0 yang mana angka 5 di sini mendapatkan label no, mendapatkan no, dan 0 di sini mendapatkan go. Kemudian untuk di kotak false ini mendapatkan untuk rank-nya itu jika lebih dari kurang dari sama dengan 0,5, maka berarti para pelawak ini dengan angka kebangsaan kurang dari 0,5 maka akan mengikuti panah ke kiri dan sisanya mengikuti panah ke kanan. Sedangkan untuk gininya yaitu ada 0,219 berarti sekitar 22% sampel akan menuju pada satu arah. Sedangkan untuk sampelnya di sini ada 8, di mana masih ada 8 pelawak yang tersisa pada cabang yang ini, di mana 8 pelawak ini dengan rank lebih dari 6,5. Nah, untuk value-nya di sini ada 1 sama 7, di mana dari 8 komedian ini 1 mendapatkan no dan 7 mendapatkan go. Nah, di sini untuk level yang ketiga itu di H-nya itu ada gininya itu 0,0, di mana itu di sini itu mendapatkan nilainya itu nilai semua sampelnya itu hasilnya sama. Kemudian di sini untuk sampelnya yaitu ada 2, untuk sampelnya ini adalah 4 ya, dimana di sini artinya masih ada 4 komedian yang berada di sini. Kemudian untuk value-nya ini ada 0 dan 4, dimana dari 4 komedian ini 0 mendapatkan no dan juga 4 mendapatkan go. Kemudian untuk di kolom sebelah kanannya experience-nya adalah kurang dari sama dengan 9,5, yang mana di sini adalah gininya 0,375, yang mana berarti komedian dengan pengalaman 3,95 tahun atau lebih itu akan mengikuti panah ke kiri, sedangkan sisanya itu akan mengikuti panah ke kanan. Nah, untuk gininya di sini sama yaitu 0,0, sehingga semua sampel itu mendapatkan hasil yang sama. Kemudian untuk sampelnya di sini ada 2, berarti ada 2 komedian, di mana value-nya di sini 0,2, 0 mendapatkan no dan 2 mendapatkan go. Untuk experience kurang dari sama dengan 12,0 di sini berarti jika hasilnya itu sama di sini untuk gininya ini 0,5, yang mana 50% sampel akan menuju satu arah. Untuk sampelnya yaitu ada 2, yang mana berarti masih ada 2 komedian yang tersisa di cabang ini.
value-nya itu 1 dan 1, dimana 1 mendapatkan no dan 1 mendapatkan go, sehingga untuk tahap atau level yang terakhir yaitu mereka mendapatkan nilai yang sama atau hasilnya itu sama, yang mana itu yang membedakan hanya pada value-nya. 1 mendapatkan no dan 0 mendapatkan go, sedangkan yang satunya itu 0 mendapatkan no dan 1 mendapatkan go, seperti ini. Sehingga dapat diketahui jika diuji cobakan dengan nilai yang lain, maka prediksinya akan seperti ini. Nah, jika nilainya di sini angka 1, maka hasilnya berarti yes. Jadi bisa diketahui ya kalau nilai rentannya itu sekian sampai sekian. Kalau sudah memenuhi berarti bisa lanjut, kalau tidak berarti tidak, seperti itu. Sehingga nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.